uh, pengendalian, gitu ya. Nah, jadi proses ini adalah bagian dari proses dari manajemen, ya. Dan menjamin tujuannya apa? Tujuannya adalah menjamin bahwasanya orang-orang yang ada di dalam organisasi itu bisa mencapai tujuan, ya, bisa mencapai tujuan, yaitu tujuan organisasi, ya, melalui strategi. Jadi cakupannya meliputi uh, bagaimana pegawai itu bisa bertindak dalam suatu organisasi. Bertindaknya adalah bertindak yang menarik, ya, artinya sesuai dengan keinginan organisasi. Maka perlulah manajemen kontrol, gitu ya. Jadi manajemen kontrol ini termasuk di dalamnya adalah mekanisme bagaimana manajer bisa menjamin, ya, perilaku pegawai, ya, untuk mencapai tujuan organisasi, ya, untuk mencapai strategi organisasi. Nah, inilah perlunya pengendalian manajemen. Nah, jadi kalau tidak ada pengendalian manajemen, bagaimana mungkin tujuan organisasi itu bisa dicapai, itu ya. Dan tujuan dan manfaatnya apa? Ya, tujuannya adalah, ya, supaya manajemen bisa terlaksana, ya, fungsi-fungsi manajemen, gitu ya. Yang kedua, pengaruh perilaku bisa dikendalikan, ya, influence behavior in desirable way. Manfaatnya apa? Dapat meningkatkan kemungkinan dalam organisasi bisa mencapai tujuannya, yaitu tujuan perusahaan itu bisa dicapai, yaitu laba, ya kan? Apa saja komponennya? Komponennya tujuan disetting, kemudian strategi diformulasi, kemudian juga pengendalian manajemen dilakukan. Nah, jadi 3 hal ini. Dan tujuan meliputi, tujuannya adalah bisa nggak organisasi itu berjalan tanpa tujuan? Maka untuk menjawab hal itu, ya, tergantung daripada tindakan pegawai. Nah, jika tindakan pegawai itu bisa dilakukan, gitu ya, bisa dikendalikan, gitu, maka jalannya organisasi itu sukses, ya. Sehingga tujuannya di sini adalah bisa mau mencapai tujuan keuangan atau juga tujuan non keuangan. Biasanya kalau tujuan keuangan laba, ya. Kalau tujuan non keuangan pelayanan. Kemudian bisa dikuantifikasi, gitu ya. Kemudian juga bisa diukur dengan skala ekonomi, skala sosial, dan juga skala lingkungan, ya. Nah, apa saja formulasi strateginya? Nah, untuk formulasi strateginya, organisasi itu harus menseleksi, ya, harus menseleksi terkait dengan sumber daya apa yang bisa digunakan. Digunakan untuk apa? Digunakan untuk mencapai tujuan. Nah, ini ya, adik-adik. Sehingga ada beberapa pertanyaan yang dipertanyakan di sini. Ya, berkaitan dengan apa ya? Kepegawaian. Sejauh mana pegawai itu paham, ya, paham atas yang mau diekspektasikannya, serta sejauh mana level konsistensi, gitu ya, atas pengharapannya dan kemampuannya untuk mendapatkan ekspektasi itu. Nah, ini sebuah pertanyaan yang bisa dijawab atau juga bisa ditelusuri, gitu ya, kepada pegawai. Sehingga dasar dari apa ini ya, dasar dari permasalahan konsep pengendalian ini adalah perilaku. Ya, bagaimana orientasi kita memahami organisasi itu dari sudut pandang perilaku. Kalau misalnya pegawai itu bisa dikendalikan, perilakunya bisa dikendalikan, maka tujuan bisa dicapai. Nah, jadi di sini ada beberapa isu-isu pengendalian. Ya, pertama, pengendalian itu bisa nggak jalan karena apa? Pertama, lack direction. Jadi kalau udah katanya arahannya nggak tepat, ya, arahannya tidak layak, maka tidak bisa dikendalikan. Oke. Yang kedua adalah lack motivation. Kalau udah nggak ada motivasi, ya nggak bisa. Ya kan, apapun yang kita lakukan, ya, kalau nggak ada motivasi nggak mungkin dilakukan, gitu ya. Maka cenderung kita melakukan yang namanya peningkatan motivasi. Ya, kalau sudah motivasi bergairah, gitu kan, maka bisa dikendalikan, gitu ya. Kemudian personal limitation. Nah, keterbatasan personal ini artinya capable nggak pegawai untuk mencapai tujuan. Nah, kalau misalnya capable, ya, maka tujuan bisa dicapai, ya. Itulah, ya. Nah, kalau misalnya lack direction, ya,
lemahnya pengarahan. Maka apa cara mengeliminirnya? Untuk lack direction, untuk mengeliminirnya komunikasi, gitu kan? Kalau kita nggak komunikasi gimana bisa selaras, bisa searah, gitu kan? Ini. Kalau mengatasi problem motivasi gimana? Ya sering-seringlah dibangunkan, sering-seringlah dikasih pemahaman ya terkait dengan tujuan organisasi. Ya. Kemudian juga self interest behavior. Ya artinya di sini bangun dari pribadi pegawai itu sendiri. Kalau udah katanya pegawai itu lincah, gitu kan, kemudian semangat, ya maka bisa semua dikendalikan. Tapi kalau sudah katanya lazy, gitu ya, atau juga beberapa tindakan fraud, ya atau juga maka itu sulit dikendalikan. Nah, maka motivasi itu dilakukan adalah dengan cara, gitu ya, melakukan pemahaman atas lack of goal coherence dan self interest behavior. Kemudian keterbatasan personel juga ya. Nah, maka bagaimana supaya personel itu mumpuni? Dilakukanlah training, ya, dilakukanlah promosi, dilakukanlah desain job. Nah, ini ya, supaya kembali tahu ya sesuai dengan fungsinya. Dan apa ya? Dan pihak manajemen mengendalikan hal itu ya dengan cara mendeteksinya, menilainya, kemudian juga mengkoneksikan tindakan, mengkorektif tindakannya, detektor, asesor, dan juga efektor. Semuanya ini mengukur berdasarkan pada ukuran ya, ukuran supervisi dan juga ukuran standar ya. Nah, beberapa alternatif tindakan yang dilakukan untuk mengatasi problem ya diterapkanlah yang namanya sistem pengendalian manajemen, mulai dari tindakan ya, hasil sampai pada mengendalikan orang-orang. 3 hal itu ya. Dan untuk menghindari gitu ya, untuk menghindari permasalahan pengendalian ya dilakukan dengan aktivitas eliminasi, kemudian otomatisasi dan juga sentralisasi, Bapak Ibu ya. Ya, kemudian juga beberapa alternatif tindakan yang dilakukan adalah tindakan nyata, tindakan hasil, dan juga tindakan orang. Ya. Kombinasi ketiganya adalah sebuah kontrol ya. Jadi kemampuan mengendalikan di sini dimensinya adalah dimensi pengendalian semuanya ya, pengendalian tindakan, pengendalian orang, pengendalian hasil dan juga pengendalian action dan juga pengendalian hasil, kombinasinya ya. Semuanya tergantung hal itu. Jadi, mungkin ada yang mau kita diskusikan, silakan. Oke, lanjut ya. Jadi secara menyeluruh, tindakan itulah ya perlunya kontrol ya, perlunya kontrol dan juga kontrol dilakukan atas tindakan yang dilakukan ya. Nah, hal itulah ya yang namanya konsep pengendalian, adik-adik sekalian. Oke ya, itulah konsep pengendalian di mana kesimpulannya konsep pengendalian itu tidak lepas gitu ya, tidak lepas dari yang namanya pengarahan, motivasi dan juga personality. 3 hal itu ya. Tindakan, motivasi, dan juga personality. Kalau udah 3-nya itu bisa dikendalikan, insya Allah semuanya bisa diarahkan ya. Nah itu. Ya silakan, ada yang mau kita diskusikan dari topik ini. Dan kita tidak bisa lama-lama ya, karena hari Sabtu mungkin ada yang halal bihalal dan sebagainya ya, adik-adik sekalian. Hadir semua orangnya? Tidak, Pak. Hanya ada 16, Pak. 16 ya, baik. Iya, Pak. Nah, nama-namanya ini udah kita save ya, baik. Boleh nanti di print screen dan disimpan ya, di absensi kita. Sudah, Pak. Ya, terima kasih. Baik, saya kira itu saja dan kita lanjutkan minggu depan ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semuanya, sukses. Salam. Salam, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Boleh meninggalkan ruangan.